Shalom. Renungan kali ini berjudul Kebenaran Menggantikan Dosa. Bagian 4 oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Kita akan melihat usaha-usaha Satan untuk membuat orang-orang Kristen merasa bersalah dan bagaimana kita bisa mengalahkan pendakwa kita. Kemenangan kita berdasarkan aspek ketiga pertukaran ilahi yang dicapai melalui pekerjaan sempurna Kristus di salib. Pertukaran dosa dengan kebenaran. Ini kebenaran yang banyak dari kita penganut Kristen gagal memahami, sehingga sebagian besar warisan spiritual kita sudah dirampas. Pertama, meski demikian, kita harus membedakan antara dosa-dosa, jamak, dan dosa, tunggal. Dosa-dosa adalah tindakan-tindakan berdosa yang kita sudah lakukan. Yesus dihukum agar tindakan-tindakan berdosa mereka bisa diampuni. Dosa adalah kuasa jahat atau kodrat jahat yang membuat kita melakukan dosa-dosa. Sampai kuasa jahat dosa itu sudah ditangani, pelepasan kita belum lengkap. Maka kita kembali lagi pada penebusan besar, Yesaya 53. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ayat 10. Prediksi jelas kebangkitan Yesus. Setelah ia sudah dibuat korban untuk dosa, kitab suci berkata penderitaan hamba akan melihat benihnya. Ia akan memperpanjang hari-harinya, dan kesenangan Tuhan akan berhasil baik dalam tangannya. Ini tidak bisa terjadi jika Yesus tetap mati. Mari fokus pada pernyataan bahwa Allah Bapa membuat jiwa Yesus korban dosa. Kata kuncinya di sini adalah bersalah. Kita harus selalu camkan di pikiran bahwa pengorbanan perjanjian lama hanya preview dari apa yang Allah akan lakukan melalui pengorbanan Yesus. Di bawah perjanjian lama, jika seseorang melakukan jenis dosa tertentu, ia disyaratkan mendapatkan korban yang tepat. Orang tersebut akan membawa korban, apakah sapi jantan atau kambing atau domba, kepada imam di tabernakel dan mengakui dosanya. Lalu ia akan meletakkan tangannya pada kepala binatang yang dikorbankan dan dengan tindakan itu secara simbolis mentransfer dosa dari dirinya kepada binatang. Sekali dosa sudah ditransfer, ia akan mengukur persis hukuman dari binatang dan bukan dari dirinya sendiri dengan membunuh binatang. Binatang tersebut dalam arti kata membayar denda untuk dosa orang tersebut. Semua gambar ini apa yang terjadi ketika Yesus disalib pada salib. Allah Bapa mentransfer semua dosa umat manusia kepada jiwa anaknya. Yesaya membuat pernyataan luar biasa yang kita tidak akan pernah sepenuhnya memahami. Engkau membuat jiwanya korban untuk dosa. Jiwa Yesus dibuat korban dosa untuk seluruh umat manusia. Ketika kita mempelajari kemurnian absolut dan kekudusan Yesus, kita tidak bisa mengerti apa yang terlibat dalam membuat jiwanya menjadi korban dosa bagi umat manusia. Semua dari kita bisa berpikir hal-hal yang kita harap tidak pernah terjadi atau yang kita belum pernah lakukan. Kita semua merasakan rasa malu, mungkin bahkan rasa jijik pada memori-memori tertentu. Sekarang pikirkan anak Allah yang tidak berdosa mengambil alih bagi dirinya total keberdosaan seluruh umat manusia. Ini cawan yang ia enggan minum di Taman Getsemani. Sementara Kristus memandang penderitaan fisikal dan beban spiritual yang mengerikan dosa manusia,
yang ia akan ambil bagi dirinya, ia berkata, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Lukas 22 ayat 42. "Terima kasih Bapa," ia menambahkan, "tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Jadi penebusan kita dibeli. Kita sekarang perlu kembali ke perjanjian baru. Kita mungkin pernah membaca 2 Korintus 5 ayat 21 tanpa menyadarinya, sebenarnya mengutip Yesaya 53 ayat 10. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Apa kebaikan dari kedosaan? Dalam satu kata, kebenaran. Di sini maka pertukarannya, Yesus dibuat berdosa dengan kedosaan kita, agar kita dibuat benar dengan kebenaran Allah dalam Yesus. Betapa mengejutkan pemikiran ini. Namun seluruhnya alkitabiah. Kita tidak akan pernah memperoleh kebenaran Allah hanya dengan mencoba menjadi baik. Hanya ada satu jalan bagi kita untuk mengerti kebenaran Allah, melalui iman. Kita harus percaya yang tidak bisa dipercaya. Yesus dibuat berdosa dengan kedosaan kita, agar kita dibuat benar dengan kebenaran Allah dalam Yesus. Suatu pewahyuan yang mendebarkan hati. Nas lain dalam kitab Yesaya mengungkapkan gambaran indah dari pertukaran ini dan hasil-hasilnya. "Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran." Yesaya 61 ayat 10. Penulis tidak berkata, "Aku cukup bahagia," melainkan, "Aku bersukaria di dalam Tuhan." Kata untuk bersukaria dalam Ibrani adalah sous. Ketika kita ingin menjadi benar-benar empatis, kita mengulang kata kerja sous ases. Aku bersukaria dengan kegembiraan dalam Tuhan. Kenapa? Karena ada dua transaksi. Pertama, Allah sudah mengambil pakaian kotor dosa kita dan mengenakan pakaian keselamatan kepada kita. Luar biasa memakai pakaian keselamatan. Namun jangan berhenti di situ. Allah juga ingin menyelubungi kita dengan jubah kebenaran. Satu versi modern berkata, Ia telah membungkus sekeliling kita dengan jubah kebenaran. Kita bisa tidak hanya diselamatkan dari dosa, namun juga mengenakan pakaian kebenaran Allah dalam Yesus Kristus. Kata teknis untuk ini, dijustifikasi. Dalam bahasa Alkitabiah, dijustifikasi dan kebenaran memiliki akar yang sama. Dijustifikasi berarti dibuat benar atau dibuat adil. Seandainya kita diadili dalam pengadilan tinggi alam semesta untuk suatu pelanggaran kriminal dengan hukuman wajib mati, kita duduk menunggu keputusan dan akhirnya kembali tidak bersalah. Kita akan bersemangat. Kita tidak akan berjalan-jalan ke depan ruang pengadilan, menyalami hakim dengan tangan dan berkata, "Terima kasih hakim, itu pesan yang baik." Kita juga tidak akan mengatakan pada istri dan teman-teman kita, "Kita memiliki sesi baik pagi ini." Kita akan memeluk istri kita, menepuk teman-teman kita di punggung, loncat ke atas dan ke bawah dan berteriak, "Saya tidak bersalah, saya dibebaskan, saya bebas." Beban yang tidak bisa ditoleransi menggelinding dari pundak kita. Ini artinya dijustifikasi. Kasus saya sudah disidang di pengadilan tinggi surga dan pengadilan sudah menyatakan keputusannya tidak bersalah. Saya dibebaskan, tidak bersalah, dibuat benar, dijustifikasi,
seperti saya tidak pernah berdosa. Tidak ada yang setan bisa tunjukkan jarinya dan berkata, saya bersalah. Tidak ada catatan surga melawan kita. Jika kita mempertahankan posisi kita dalam Kristus, tidak ada yang Satan bisa tuduh kita. Senjata utama Satan melawan umat manusia adalah rasa bersalah. Namun harus hati-hati mengenai siapapun atau apapun yang membuat kita merasa bersalah. Itu tidak datang dari Allah. Roh Kudus meyakinkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghukuman. Yohanes 16 ayat 8. Namun itu beda dengan rasa bersalah. Ketika Roh Kudus meyakinkan akan dosa, ia berkata, engkau melakukan ini salah. Engkau perlu bertobat dan melakukannya dengan benar. Ini bagaimana kita melakukan itu. Sekali kita sudah mengakui dosa dan bertobat, dan melakukan apa saja yang diperlukan untuk membuat restitusi, kasusnya ditutup. Tidak ada perenungan kemudian, tidak ada lebih lanjut yang kita harus lakukan. Dengan rasa bersalah, meski demikian, kita tidak pernah tahu jika kita sudah melakukan cukup. Kemungkinan seseorang merasa kita tidak memperlakukannya dengan baik dan merasa ditolak, sedih dan sakit. Namun tidak jadi masalah apa yang kita katakan atau lakukan. Tidak pernah cukup. Itu bukan Roh Kudus yang bekerja. Itu kuasa jahat dari sumber yang berbeda. Waspadalah melawan apapun yang membuat kita merasa bersalah. Ini penyangkalan pekerjaan salib. Sangat berbeda dari keyakinan spesifik Roh Kudus. Rasa bersalah tidak pernah berakhir, berlangsung terus-menerus. Tidak ada yang kita lakukan selamanya cukup. Jika Satan terus dalam usaha-usahanya membuat kita merasa bersalah, kita bisa berdiri di atas janji Allah dalam Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh berita luar biasa. Tidak ada yang setan rancang sebagai senjata melawan kita akan berhasil. Jadi rileks. Ia bisa terus menggunakan senjata rasa bersalah melawan kita, namun ia akan pada akhirnya gagal. Perhatikan juga bahwa Allah tidak mengatakan ia akan menghukum setiap lidah yang bangkit melawan kita. Ia berkata, kita akan melakukan itu berdasarkan apa yang Yesus sudah lakukan untuk kita di salib. Kita harus menolak semua tuduhan Satan dan menolak untuk berada di bawah rasa bersalah dan penghukuman. Ini bukan kebenaran kita yang ditantang, melainkan kebenaran Allah yang ditransfer ke kita. Dengan dasar itu, kita bisa menolak setiap tuduhan melawan kita. Kita tidak bersalah. Ingat jubah kebenaran itu. Tidak jadi masalah dari sudut mana setan menghampiri kita. Semua yang bisa dia lihat, kebenaran Kristus menutupi kita. Ini disimpulkan dalam Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 adalah gambaran kehidupan yang dikendalikan Roh Kudus. Ayat 1, pintu pada kehidupan itu, dengan tanda tidak ada penghukuman. Kita tidak bisa hidup dalam kehidupan yang dikendalikan roh, sementara kita berada di bawah penghukuman. Jadi kita harus belajar berurusan dengan penghukuman. Allah berkata bahwa kita harus menghukumnya. Kenapa? Karena Yesus dibuat berdosa dengan kedosaan kita, agar kita dibuat benar dengan kebenarannya. Wahyu 12 ayat 10 menggambarkan konflik final zaman-zaman antara umat Allah dan kerajaan Satan.
Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita." Sungguh gambaran luar biasa peristiwa-peristiwa yang akan datang, gambaran tuduhan terus-menerus di hadapan takhta Allah. Satan menuduh kita secara konstan di hadapan takhta Allah, mencoba membuktikan kita bersalah. Bagaimana kita mengalahkan penuduh kita? Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Ayat 11. Ketika kita bersaksi secara pribadi pada apa yang firman Allah katakan, darah Yesus lakukan untuk kita, dan pada apa yang Allah sudah lakukan, Satan tidak memiliki jawaban. Satu dari cara-cara paling mudah dan praktis untuk mendapatkan apa yang Allah sudah lakukan adalah mengucap syukur padanya, mengakuinya dengan mulut kita. Sekali lagi, klaim pertukaran ketiga ini dalam bentuk pengakuan verbal. Yesus dibuat dosa dengan kedosaan saya, agar saya dibuat benar dengan kebenarannya. Terima kasih Yesus telah membuat saya benar. Amin.